Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan mengadakan ibadah keluarga diiringi dengan band dari Komisi Pemuda Gereja Kristen Jawa Canden. Marilah sebelum ibadah keluarga ini kita mulai, kita awali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah keluarga Minggu tanggal 19 April 2020 kita memasuki ibadah. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kaulah Harapan. Dapat jalan ini
Hukum kasih kita ambilkan dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21 yang demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyesali dosa kita dengan menyanyikan lagu "Bapa, Engkau Sungguh Baik". Bapa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyesali dosa dan kesalahan kita, melihat betapa besarnya kasih yang Tuhan berikan dari Bapa kepada kita, seperti apa yang Tuhan berikan di dalam berita anugerah. Berita anugerah terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan menyanyikan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, kita naikkan doa syukur dan syafaat. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, sumber segala hidup dan berkat bagi kami. Kami bersyukur atas hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hari-hari yang indah, di mana kami harus bersama dengan keluarga kami karena satu dan lain hal. Tuhan kiranya berkati ibadah keluarga pada saat ini, sehingga kami bersama dengan orang tua, anak, cucu, dan saudara-saudara yang terkasih, kami dapat melakukan ibadah keluarga dengan tuntunan ibadah pada saat ini. Kami juga bersyukur karena berkat kesehatan yang sedia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan, di mana kami harus bekerja dari rumah. Walaupun kami juga harus bekerja di kantor, tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, di mana kami turut serta mendukung program dari pemerintah untuk bekerja, belajar dari rumah karena keadaan yang mendesak.
supaya kami ikut mendukung apa yang telah diperintahkan untuk memutus pandemi COVID-19. Tuhan kiranya berkati sehingga COVID-19 ini segera berakhir, segera usai dan hilang dari muka bumi ini. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu dalam ibadah ini sehingga dari awal sampai akhir hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini belajar dengan cara online. Tuhan kiranya berkati, berikan mereka pengetahuan, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka tidak jenuh, tidak bosan di rumah, tetapi mereka memiliki kreativitas dan kemampuan untuk mengikuti dan mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Demikian juga orang tua yang harus bekerja dari rumah ataupun harus yang berkantor, Tuhan kiranya berkati. Tuhan jagai, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat menerima berkat-berkat dari Tuhan melalui pekerjaannya. Kami juga mohon berkat-Mu untuk orang tua kami yang saat ini lemah secara fisik. Tuhan kiranya berkati bagi mereka yang rentan adanya penyakit. Berikan mereka kekuatan, kesehatan dan berkat sehingga mereka tetap sehat dan tidak terpapar COVID-19 ini. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, walaupun harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan kami dalam setiap keberadaan dan hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan berkat kekuatan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan kebijakan-kebijakan yang boleh mereka lakukan. Kami juga sebagai warga negara dapat taat dan dapat melakukan yang terbaik untuk memberantas dan juga untuk menghambat COVID-19 ini dengan kesungguhan hati kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan tim medis, dokter, perawat, tempat yang dipakai, itu semua untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik yang positif PDP atau yang ODP. Tuhan kiranya berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan dan rasa berserah kepada Tuhan, sehingga mereka tetap menerima kekuatan dan kesehatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang harus berpisah dengan orang-orang yang terkasih karena terpapar COVID-19 ini, baik dari tim medis ataupun orang-orang yang lain. Tuhan kiranya berkati, berikan mereka penghiburan, kekuatan, kemampuan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah kami ketaatan, kesungguhan untuk tetap taat dengan aturan dan memahami aturan itu dengan sungguh-sungguh. Demikian Bapa doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita memasuki dalam persembahan, dan persembahan pada minggu hari ini, tanggal 19 April, kita masukkan di dalam amplop dan kita kumpulkan pada saat kebaktian di gereja bersama-sama. Sebelum kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, akan kita bacakan nats sebagai dasar di dalam kita berpersembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang demikian firman Tuhan.
berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, terkumpulnya persembahan kepada Tuhan kita iringi dengan Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Mari kita haturkan persembahan kita ke hadapan Tuhan di dalam berdoa. Marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan atas semua kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami hendak memberikan persembahan, kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami di jemaat-Mu di gereja kami ini. Dan ajarkan kepada diri kami semuanya untuk memberikan tubuh kami utuh kepada Tuhan sebagai persembahan kami yang hidup, yang suci di hadapan Tuhan, yang tidak mengenal waktu. Bapa di surga, kami sebentar lagi juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Kiranya Kau buka hati setiap hati kami, sehingga kami semua dapat mengerti akan firman-Mu, dan selanjutnya kami semua dapat mewujudkan, mengejawantahkan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mendoakan kepada Bapak Pendeta kami yang akan menyampaikan firman, kiranya firman yang akan disampaikan hanya seturut dan segendak dengan Tuhan. Bapa di surga, seluruh ucapan syukur kami, seluruh doa kami serahkan di atas tangan tahta Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31 yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Bapak Ibu Saudara, adik-adik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini mengadakan ibadah di keluarga masing-masing. Pada Minggu Paskah yang kedua ini, kita akan merenungkan tema berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah minggu ini, setelah Minggu Paskah, Yesus bangkit dan hidup dan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang mengasihinya, pada para muridnya, menguatkan iman dan percaya para murid, di mana para murid pada saat itu lari, bersembunyi karena saking takutnya. Siapa tahu setelah Yesus yang disalib, nanti mereka pengikutnya akan dicekal, akan dibunuh, bahkan disalib seperti Yesus. Mereka tidak pernah membayangkan sama sekali apa yang terjadi pada diri Yesus sampai mati disalib. Padahal para murid sudah menerima perkataan Yesus sampai 3 kali bahwa Anak Manusia akan sengsara, menderita, disalib, mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Tetapi para murid pada saat itu tidak memikirkan hal itu. Seperti orang Jawa mengatakan, jangan gege mongso, jangan mendahului kehendak Tuhan. Itu yang terpikirkan oleh para murid pada saat itu. Padahal Yesus sudah mengatakan berkali-kali, bahkan sampai 3 kali mengatakan seperti itu. Dan sebetulnya itu memang tidak dikehendaki oleh para murid. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika suasana mencekam, ketika suasana sangat menakutkan, Thomas, salah satu murid yang ketinggal, dia belum pernah melihat Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Berbeda dengan para murid yang lain, walaupun belum dengan iman, masih dalam ketakutan, apakah benar itu Yesus? Apakah benar itu orang yang kita ikuti selama ini? Tetapi dengan kesungguhan, Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Inilah sikap Thomas, sikap yang tegas. Walaupun berlawanan dengan teman-teman yang lain, murid-murid yang lain, tetapi dia memiliki prinsip, kalau aku belum mencucukkan tanganku dan melihat sendiri, aku belum percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan kitab suci Alkitab pada saat ini dari Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31, Tuhan Yesus secara pribadi menemui Thomas. Dia mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaan dari Thomas sudah dijawab oleh Yesus. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bejo wong sing padha pracaya sanadyan ora ndeleng aku. Kesaksian tentang Tuhan yang bangkit, yang hidup adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, adalah sesuatu yang sangat mulia dalam kehidupan orang-orang percaya. Lalu siapa yang menerima berita itu? Apakah memang benar-benar orang itu yakin bahwa Yesus telah bangkit? Tuhan tidak menyalahkan apa yang dikatakan oleh Thomas, walaupun Thomas ngeyel, walaupun Thomas belum percaya, walaupun Thomas belum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi Tuhan berkenan mau mendatangi Thomas dan menjelaskan dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang ada pada dirinya. Inilah tanganku, bekas paku, inilah lambungku, peganglah, rabalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita semua jemaat GKJ Canden, bahkan jemaat-jemaat yang lain, bersama dengan keluarga kita mengadakan ibadah dalam keluarga kita, di rumah kita. Bukan karena kita takut lalu kita bersembunyi seperti para murid ketika harus melihat Yesus mati. Ketika mungkin mereka merasakan takut, siapa tahu setelah Yesus nanti para murid yang akan dikejar-kejar. Kita berada di rumah, kita beribadah di rumah bukan karena takut, tetapi karena kita taat dengan apa yang sudah ditata, diatur oleh pemerintah untuk memutus pandemi COVID-19 yang saat ini terus meningkat, yang saat ini terus berkembang di mana-mana, bahkan dijadikan bencana nasional. Ada pembatasan besar-besaran, yang mau pulang, mau mudik dengan berbagai persyaratan. Itu semua dilakukan bukan karena kita itu sok-sokan, wah begitu saja takut, begitu saja tidak percaya. Di mana percayamu pada Tuhan? Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini, membantu
Kita melihat di TV, mendengar di berbagai media, saudara-saudara kita tim medis berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengobati mereka, mendampingi mereka. Bahkan mereka bisa saja terpapar penyakit itu. Dan banyak yang harus meninggalkan keluarga mereka. Tidak hanya berhenti di situ, bahkan saudara-saudara kita yang meninggal itu harus dilakukan dengan protokol. Tidak semua orang bisa hadir. Mari bersama kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergumulan para murid Tuhan Yesus pada saat itu, dan juga Thomas yang pada saat itu tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hidup yang percaya adalah hidup yang berserah, hidup yang menggunakan akal budi pemberian Tuhan. Bukan karena kita takut, karena kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk orang lain. Kita ingat pesan dari Yohanes di dalam hukum kasih tadi. Kalau kita mau mengasihi Allah, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Masih banyak orang yang nekat, masih banyak orang yang tidak mau tahu dan semaunya sendiri. Mereka tidak mengasihi sesamanya. Mari bersama kita mulai dari hidup kita dan keluarga kita. Walaupun kita harus bekerja di kantor, pasti ada protokol, pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sebagai orang percaya, kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kita memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Berbahagialah kita yang tidak melihat, tapi kita tidak menyepelekan, tidak menganggap remeh. Apalagi kita sebagai orang percaya meremehkan keadaan yang sangat membutuhkan perhatian, yaitu pandemi COVID-19. Mari dengan sungguh-sungguh kita sadari bahwa itu ada, seperti apa yang dirasakan oleh Thomas. Walaupun tadinya dia tidak melihat, dengan sungguh-sungguh aku tidak percaya Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dia menyadari bahwa dia benar-benar melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari dalam Minggu Paskah yang kedua ini kita menghayati firman Tuhan, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan setiap kegiatan dalam keluarga kita, bukan karena kita sembunyi, bukan karena kita takut, tetapi itu yang harus kita lakukan, dan itu berguna untuk bangsa dan negara kita, berguna untuk kehidupan bergereja, berguna untuk kehidupan keluarga yang kita kasihi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menyadari seringkali kami berperilaku seperti Thomas yang tidak begitu saja percaya kalau Yesus telah bangkit dari kematian. Dan Yesus telah menampakkan diri kepada para murid yang lain. Tetapi Engkau sendiri ya Tuhan yang menyapa Thomas. Karena Thomas membutuhkan keyakinan secara pribadi. Dan Tuhan tidak pernah menyalahkan Thomas dengan apa yang dia lakukan. Tetapi Tuhan menyadarkan Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun kami tidak melalui fase melihat Tuhan dengan mata kepala kami, tetapi kami melihat dengan iman dan percaya bahwa Engkau adalah Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang memberikan kemenangan dari kematian, dan Yesus yang membebaskan kami dari dosa. Tuhan, berikanlah kami kekuatan berkat, terlebih di dalam masa-masa yang penuh dengan keprihatinan ini, dengan masa-masa yang penuh dengan perjuangan dan kesungguhan. Berikan kami hati, berikan kami berkat kekuatan, sehingga kami boleh mentaati aturan, anjuran dari pemerintah untuk membatasi diri kami, untuk melakukan aktivitas di rumah ataupun di kantor dengan seperlunya. Kami percaya bahwa Engkau melindungi kami, tetapi kami harus waspada, tidak boleh gegabah. Kami harus berjaga-jaga dengan baik. Bapa, kami mohon berkat-Mu kepada keluarga-keluarga yang saat ini rindu untuk bersekutu di gereja, beribadah bersama-sama dengan penuh syukur dan sukacita, bertemu bersama dengan keluarga yang lain. Tapi kami harus menahan diri. Tuhan kiranya berkati kami. Kami percaya itu semua indah pada waktunya. Tuhan menyediakan kami waktu pada saatnya kami bersekutu kembali. Bapa, kami bersyukur atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku yang terkasih, mari bersama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan "Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil". Saat kau bertindak
Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat di sepanjang zaman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, terutama warga GKJ Canden yang bersama melakukan ibadah keluarga, marilah bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.